Oh iya silakan. Aku ambil satu. Nah, Itu. Jadi kalau kita tiup ini, mereka pasti datang. Hari ini kita sedang berada di Taman Wisata Kera Sibaganding. Taman wisata ini terletak di sekitaran Parapat, kira-kira 3,5 km sebelum kota Parapat. Taman wisata ini dikelola oleh sebuah keluarga yang mendedikasikan hidup mereka untuk mengkonservasi monyet-monyet liar yang ada di sekitar Parapat ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Makanya jangan main ambil dari apa? ini asma kamu ya. Kamu boleh gabung? Boleh, silakan. Bergabung ya, aman ya, aman ya. Aman lah. Jangan diambil sendiri. Dulu di sini almarhum bapak sama mama bertani awal mulanya. Jadi saya sekarang sebagai penerus beliau. Makanya saya tidak jadi pawang, saya sebagai pemandu. Jadi awal mulanya di sini bertani itu diganggu oleh kera, dirusak. Nah, jadi ada niat almarhum dulu untuk meracun. Karena beliau ada niat seperti itu, pada malam harinya almarhum mimpi. Nah, jadi datang sesosok orang tua menegur bapak ini supaya jangan meracun mereka gitu. Jadi setelah itu diarahin lah bapak ini, kalau memang mau kau namamu itu dikenal, buatlah seperti ini. Nah, maksudnya tujuannya seperti sekarang ini. Jadi itu sejak tahun 80-an sampai tahun 84. Di tahun 84 jadilah objek wisata. Salah satu destinasi wisata yang ada di kawasan Danau Toba, wisata alam. Jadi orang banyak kenal beliau itu sebagai Umar Manik, pawang kera Sibaganding. Nama mama saya Hamidah. Beliau berdua lah yang membuka tempat ini. Tujuannya dulu bertani, ya pada akhirnya jadi tempat wisata. Ya pada akhirnya ya bapak fokuslah untuk melestarikan mereka, karena agar tidak terjadi ke masyarakat dan ke lahan penduduk si satuannya tadi. Biarlah mereka hanya di sini dan merusak lahan yang di sini, ya terakhir dilestarikan. Kendala bapak banyak, pemerintah tidak mendukung, adapun mendukung itu pun nggak sampai lama. Ya kadang terkendala pakan, jangankan untuk satwa, untuk pribadi dan keluarga juga susah. Ya bapak mocok-mocok lah. Kalau nggak ada pengunjung, bapak keluar sampai nyari butut, barang bekas, kadang kuli bangunan, beragam yang dikerjain beliau. Untuk nyekolahkan kami anak-anaknya juga, untuk ya menyampingkan sedikit rezekinya untuk satwa kalau tidak ada pengunjung. Dulu di masa almarhum bapak, beliau itu pematok biaya masuk per kepala 5.000. Pengunjung tidak boleh bawa makanan jenis apapun, harus beli di sini gitu. Jadi karena di zaman Pak Soeharto menurun, pengunjung travel dari luar negeri pun sudah menurun. Itu terakhir terjadinya karena bom Bali. Jadi satwa seperti burung dan kera itu udah banyak turun ke jalan raya. Setelah itu beliau pun udah frustasi, putus asa, tidak ada perhatian dari pemerintah, pengunjung juga ada menurun. Beliau aktif di luar, jadi ini terbengkalai. Saat 2013 saya masuk, karena talenta beliau itu ada sama saya masuk, saya meneruskan. Jadi saya main di media sosial, target saya bagaimana caranya pengguna lalu lintas agar tidak memberi makan di jalan raya, datang dengan sendirinya kemari dengan membawa makanan yang dikasih mereka di jalan, yaitu berupa pisang, buah lah, nggak makanan-makanan roti gitu.
Jadi nggak kita pungut biaya masuk seperti karcis, parkir yang sebelumnya dibuat almarhum. Tujuannya itulah daya tariknya biar pola pikir pengguna lalu lintas dan wisatawan kita bisa lebih nyaman memberi mereka makan di rumahnya daripada di jalan raya. Kalau kita buat nanti pungut segala macam pungut, kita kan nggak dibantu pemerintah. Kalau kita dibantu pemerintah, direspon pemerintah, ya otomatis pemerintah yang buat karcis pungutan di depan. Jadi di sini sukarela, ya pengunjung bawa makanan sendiri silahkan, tidak bawa boleh beli di sini. Itulah target saya untuk saat ini, kemungkinan untuk ke depan juga. Ya intinya bagaimana melestarikan mereka tanpa ya memperalat dan mencari materi dari mereka. Jadi yang dilatih oleh almarhum bapak di sini itu ada jenis siamang. Dulu dilatih beliau ada 2 ekor, yaitu si Nelly dan si Tambah. Terus karena setelah saya mengelola, mungkin karena talenta beliau turunnya sama saya, setelah saya mengelola itulah berkembang biak jadi 5 ekor. Jadi sekarang ada si Nelly, si Tambah, Gopal, Tara, dan Adibu. Ada juga dia jenis buruk. Kalau buruk itu bukan alaminya di sini, alaminya di Padang. Dulu ada yang melepaskan kemari buruk, jadi itu dilatih bapak. Ya makin lama ya makin berkembang lah, tapi nggak banyak juga, nggak terlalu jadi populasinya terlalu banyak, nggak standar lah dibilang kalau buruk. Ada juga jenis kera yang panjang ekor. Kalau biasa teman-teman lihat ya, di Bali, kera Bali ekor panjang, kera monyet, topeng monyet. Dan yang terakhir ada kiak-kiak Thomas Maki, itu belum pernah kita latih, belum pernah kita turunkan karena kondisi pakan yang nggak memadai. Kita tuh melatih bukan semau kita. Kita tanamkan sama satwa itu bahwasanya tanpa kami kalian masih bisa cari makan sendiri, kalian masih bisa bebas kemanapun yang kalian mau. Tujuan kami di sini melestarikan supaya kalian jangan mati sia-sia di jalan raya, ditembak masyarakat karena masuk lahan masyarakat. Kami tuh berprinsip di sini tuh kami pendatang yang punya tempat ini satwa primata yang di sini gitu. Jadi kami melatih menyerahkan diri kami gitu. Tujuannya ya kita kerjasama. Bagaimana kalian makan dengan enak di sini tanpa kenyang, tetap kalian mencari ke dalam hutan gitu. Jadi di saat kita latih ya kita ajak kerjasama, bukan ada itu karena unsur paksaan atau apa enggak. Makanya di saat pengunjung datang jumpa dengan buruk, kera, dan siamang, mereka tidak mau menggigit terkadang walaupun kita usilin. Kita ajak kerjasama gitu. Kita saling menghargai walaupun ya kita beda, mereka satwa, binatang, kita manusia, tapi intinya kita menghargai walaupun mereka binatang. Jadi di saat satwa itu tidak di sini, jaraknya jauh, beliau itu tiup tanduk kerbau. Inilah tanduknya, alat untuk memanggil mereka kalau jauh. Kalau dekat kita nggak perlu tiup ini. Jadi kalau kita tiup ini, mereka pasti datang. Jadi kalau mereka nggak datang, nggak turun, mereka jauh. Ya simple aja memang tanduknya. Ini bukan mistis, mistisnya nggak ada. Tapi ini seperti pertanda lah. Tujuannya bukan dengan saya tiup ini akan terjadi kiamat, enggak. Jadi ini kalau ditiup tandanya kalau pemanggilan satwa, satwanya udah ngerti bahwasanya kalau tiup tanduk kerbau mereka akan datang kemari. Dulu pernah kita sampai 6 bulan tidak tiup trompet seperti tadi. Kita tidak tiup trompet. Di saat kita tiup, satwanya bingung. Nada ini sudah lama kami tidak dengar, kok tiba-tiba bunyi lagi gitu. Kok tiba-tiba manggil lagi. Mereka datang. Di saat itu saya tidak punya makanan. Saya iseng-iseng manggilnya. Saya pemanggilan pertama itu dulu itu, saat itu di tahun 2013. Jadi saat mereka datang, saya itu sedih, netesin air mata. Ternyata talenta beliau almarhum Pawang adanya sama saya gitu. Karena saya pun berpikiran talenta beliau itu ada sama saya berniat untuk meneruskan karena satwa yang di sini tuh udah pada turun ke jalan semua. Jadi saya niat melanjutkan. Pengunjung kurang, respon dari pemerintah juga kurang. Jadi di tahun 2019 itu dulu masa-masa aktif media sosial itu Facebook. Saya iseng-iseng live di situ. Live. Tujuan saya live itu untuk promosikan tempat ini agar dunia tahu bahwasanya kita bisa bersahabat dengan binatang tanpa kita kurung mereka dan tanpa kita rantai. Gitu. Kita bisa ya bersahabat lah
memberi makan mereka bebas di alamnya. Ternyata saat saya live banyak peminatnya, banyak yang nonton gitu. Jadi saya targetkan di Facebook itu, di media sosial saya target bahwasanya di saat pengunjung itu datang, mereka tahu tempat ini dan tidak memberi makan di jalan raya, boleh bawa makanan sendiri. Itulah target saya di media sosial. Ternyata itu terwujud semua sampai sekarang dan mudah-mudahan itu selanjutnya. Satwa itu kan dianggap almarhum itu anak. Berarti kalau saya sama mereka berarti saudara. Jadi kalau saudara ya biasa berantem, bercanda, segala macam itu kan biasa, namanya itu saudara. Ya saya sama mereka seperti itu. Ya banyak sih kadang orang yang saking punya rasa sayang, mereka tuh pengen memiliki dengan cara mengurung dan merantai. Itu menurut kita bagus, tapi menurut mereka enggak. Kenapa? Karena mereka alaminya bebas dan liar. Di saat kita bosan nanti setelah mereka dewasa, kita coba lepaskan, nanti alam nggak akan menerima dia lagi. Dia akan mati sia-sia. Jadi harapannya buat kawan-kawan, saya tidak melarang, saya cuma mengingatkan bahwasanya kalau memang kita mencintai mereka, kita sayang dengan mereka, ya biarkan mereka bebas. Bukan berarti kita punya power, punya kekuatan, kita semena-mena dengan mereka. Di saat mereka bermusuhan dengan kita, ya kita membantai mereka dengan beragam cara. Tapi saya harap dengan pengunjung datang kemari, dengan adanya satwa di sini, ya di sini kita bisa berteman dan bersahabat dengan mereka tanpa ya ada yang tersakitin. Gitu kalau tujuan saya dengan adanya saya di sini. Ini tempat kita buka jam 7 pagi sampai sekitaran jam 4-5 sore. Jadi kalau pengunjung datang itu boleh bawa makanan berupa buah, kalau boleh banyak. Kalau nggak bawa, boleh beli di tempat kita ini, kita sediakan. Jadi kalau hoki, pengunjung bisa jumpa dengan siamang, itu nggak butuh waktu lama. Tapi kalau nggak hoki, bisa sampai nggak jumpa, 1 harian nggak jumpa. Bisa kadang nunggu sampai 2, 3, atau 4 jam. Oke teman-teman, jadi yang unik dari Simanik Parherek ini adalah mereka bisa mengkonservasi, bisa dekat dengan satwa-satwa di sini tanpa harus mengurungnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi mereka punya prinsip bahwa manusia dan satwa sebenarnya bisa hidup berdampingan. Walaupun kebanyakan orang beranggapan bahwa ini menjadi tempat wisata, menjadi destinasi wisata, tapi ini bukanlah sebuah destinasi wisata yang berfokus kepada bisnis. Artinya ini lebih ke gerakan sosial, bagaimana mereka merawat satwa-satwa ini. Maka kebanyakan uang yang dihasilkan dari pengunjung yang bahkan tidak ada patokannya itu dipakai untuk memberi makan satwa-satwa yang ada di sini. Salah satu upaya Laimanik untuk mempromosikan tempat ini, untuk menceritakan bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan satwa adalah dengan cara membuat dokumentasi video dan membagikannya di sosial media, di YouTube dan di Facebook. Kita semua bisa memberikan dukungan kepada gerakan ini dengan cara mengikuti dan menonton video-video beliau. Akun YouTube-nya adalah Anak Parherek Simanik, demikian juga page Facebook-nya. Link sosial medianya sudah kami cantumkan di deskripsi. Buat teman-teman yang berkunjung ke Parapat, mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk memberikan satwa-satwa liar, terutama monyet dan buruk di pinggir jalan. Padahal itu sangat berbahaya bagi mereka. Pertama, kita tidak memiliki pengetahuan akan apa makanan yang sebenarnya layak dikonsumsi oleh satwa-satwa tersebut. Yang kedua, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Itu sangat merugikan bagi satwa itu sendiri dan bahkan juga kepada para pengguna jalan yang lain. Itulah sebabnya maka Laimanik membuat tempat ini, mengumpulkan monyet-monyet itu di sini dan beliau bisa memanggilnya agar kita bisa memberi makan satwa-satwa tersebut di tempat yang lebih aman ini. Maka berhentilah memberi makan satwa di pinggir jalan.